Bayangkan malam telah tiba. Di luar, dunia perlahan menjadi sunyi, dan kamu terbaring tenang, bersiap untuk membiarkan pikiranmu melayang ke tempat yang jauh ke masa lalu. Tapi bukan masa lalu yang penuh peperangan, atau raja yang menghunus pedang. Kita akan menelusuri kisah yang lebih lembut. Kisah tentang warna, debu, dan tangan-tangan yang membentuk keindahan abadi, yang tak pernah mencantumkan nama mereka sendiri. Dalam video malam ini, kita akan menyusuri dunia senyap para pelukis fresko abad ke-14. Para pekerja seni yang menggantungkan tubuh mereka di tangga tinggi, bermain dengan racun dalam botol kecil, dan menggambar keabadian, sementara mereka sendiri perlahan menghilang. Kita akan mulai dari dasar. Dari ruang kerja sederhana yang penuh bau kapur dan logam, hingga menjejak naik ke lengkung-lengkung tinggi katedral, lalu mengenal salah satu tokoh pelopor, Giotto. Kita juga akan menyibak makna-makna tersembunyi dalam lukisan suci, dan menelusuri bagaimana para paus dan penguasa menggunakan kuas sebagai alat kekuasaan. Jadi tarik napas perlahan, dengarkan ritme suara ini. Bayangkan warna-warna samar yang menetes dari kuas ke dinding basah, dan bersiaplah untuk tidur di antara warna dan waktu. Bayangkan kamu bukan siapa-siapa, bukan bangsawan, bukan ulama. Kamu adalah pelukis, atau lebih tepatnya seorang pekerja mural di tahun 1320 di sebuah kota kecil di Italia Tengah. Hari-harimu dimulai bukan dengan inspirasi artistik, tapi dengan kerja fisik yang sangat presisi. Sebelum kuas menyentuh dinding, kamu harus mempersiapkan segalanya dari nol. Pertama, kamu mencampur plester basah, intonaco, campuran kapur halus dan pasir. Bau kapur itu tajam dan akan terus melekat di tanganmu sepanjang hari. Dinding yang ingin kamu lukis harus segar dibalut plester, karena hanya dalam kondisi basah, pigmen bisa menyatu permanen ke permukaan. Jika kamu terlambat atau terlalu lambat bekerja, seluruh hari akan sia-sia. Kamu harus mengerok semuanya dan mulai dari awal. Lalu pigmen. Tidak ada cat siap pakai. Semua berasal dari mineral mentah. Biru dari lapis lazuli, mahal dan didatangkan dari Afghanistan. Merah dari sinebar. Beracun, hijau dari tembaga yang teroksidasi. Kamu akan menghancurkan, mencampur, mengayak, mencium aroma logam dan bahan kimia setiap hari. Jari-jarimu mungkin tak akan pernah bersih sepenuhnya. Dan meski kamu tidak sadar, racun itu perlahan menyusup ke dalam tubuhmu. Bayangkan kamu berdiri di atas perancah kayu, tangga yang berderit setiap kali kamu naik. Posisi tubuhmu tidak ideal. Satu tangan memegang palet, satu lagi kuas kecil. Lehermu mendongak sepanjang hari. Kaki gemetar karena keseimbangan, bukan karena rasa syahdu dari karya. Di atas sana, waktu berjalan lambat. Detak jam digantikan oleh tetes air dari plester basah. Kamu bekerja dalam diam. Kadang diiringi suara nyanyian pujian dari bawah. Kadang hanya sunyi berat dari katedral yang belum selesai. Tidak ada tanda tangan, tidak ada kebebasan memilih tema. Subjek lukisanmu ditentukan oleh pihak yang membayar. Adegan-adegan sakral, figur-figur penting dalam keyakinan masyarakat saat itu, atau momen yang dimaksudkan untuk menginspirasi kekaguman dan rasa hormat. Dan kamu harus mematuhi gaya tertentu, proporsi tertentu, serta simbol-simbol visual yang sudah diatur secara turun-temurun. Salah menggambarkan satu ekspresi bisa dianggap kesalahan fatal. Tugasmu bukan mencipta kebebasan, tapi memperpanjang tradisi. Dan jika kamu bekerja dalam tim, kamu bukan pemimpin artistik. Mungkin kamu hanya mengisi langit pucat di latar, atau menggambar detil ornamen kecil di pinggiran sebuah jubah upacara. Setiap hari seperti itu, mencampur, mengaduk, mendongak, mendaki, sampai perlahan-lahan, warna di dinding mulai membentuk sesuatu yang baru. Sesuatu yang akan bertahan ratusan tahun. Tapi namamu, kemungkinan besar, tak tertulis dimanapun. Kehidupan seorang pelukis mural bukanlah kehidupan glamor. Itu adalah kehidupan dari pengulangan yang lambat, kelelahan otot, dan aroma logam yang tak kunjung hilang. Namun di balik semua itu, ada ketenangan, ada ritme, dan ada keabadian yang menetes perlahan dari ujung kuasmu. Dan saat kamu perlahan turun dari tangga, menyimpan palet yang telah mengering di tepi meja, waktu terus bergerak. Di balik setiap goresan warna, di balik setiap figur yang menghiasi lengkung-lengkung tinggi, ada jejak seorang seniman yang tak hanya melukis, tapi mengubah cara dunia melihat seni. Sekarang, mari kita mundur sejenak, menelusuri kisah salah satu sosok awal yang meletakkan dasar bagi lahirnya seni rupa modern. Seorang pelukis yang karyanya masih menggema dalam keheningan dinding batu hingga hari ini. Namanya Giotto. Bayangkan kamu berjalan pelan di lorong batu yang dingin, di dalam sebuah kapel tua di Florence. Langit-langitnya menjulang tinggi.
dan dinding-dindingnya diselimuti oleh warna. Warna yang telah bertahan selama ratusan tahun, meskipun udara, waktu, dan sentuhan mata manusia telah mencoba menggerusnya. Disinilah kita mengenal Giotto di Bondone. Banyak sejarawan seni sepakat, jika ada satu nama yang menandai dimulainya kebangkitan seni Eropa, maka nama itu adalah Giotto. Lahir sekitar tahun 1267, Giotto tumbuh di tengah dunia yang masih sangat dipengaruhi oleh tradisi seni Bizantium. Datar, simbolik, dan penuh gaya formal. Namun ia memilih arah yang berbeda. Alih-alih hanya mengikuti pola dan simbol yang telah mapan, Giotto mulai mengamati dunia nyata. Bayangan yang jatuh di atas wajah, kerutan halus di sekitar mata, dan cara cahaya bergerak di balik jubah kain. Ia membawa manusia ke dalam seni, bukan sebagai ikon, tapi sebagai sosok nyata, dengan emosi, berat tubuh, dan gerakan yang bisa terasa. Salah satu karya terkenalnya adalah serangkaian lukisan dinding di Kapel Scrovegni, Padua. Di sana, ia tidak hanya menggambarkan kisah-kisah dari kitab tua, tapi menghadirkan mereka dengan kelembutan manusiawi. Seseorang menangis bukan hanya karena naskah menyuruhnya, tapi karena kita bisa melihat kesedihan itu di matanya. Dalam dunia Giotto, orang-orang menjadi manusia kembali, dan tembok batu menjadi panggung keheningan. Tempat ekspresi kecil memiliki makna besar. Namun, Giotto tidak bekerja sendirian. Ia bekerja dengan tim, murid dan pembantu, mengangkut tangga, mencampur warna, menyesuaikan komposisi di dinding lengkung. Ia juga harus bernegosiasi dengan penanggung jawab bangunan, mendengarkan permintaan patron, dan bekerja di bawah tekanan waktu, musim, serta ekspektasi rohaniwan. Terkadang, ia harus mengecat dalam cuaca dingin, kadang melawan waktu saat plester masih basah. Teknik fresko tidak memberi ruang untuk kesalahan, tapi ia berhasil. Gaya Giotto menyebar, murid-muridnya mengajarkan pada generasi berikutnya, dan dari sana tumbuhlah apa yang kini kita sebut Renaissance. Apa yang dulunya sekadar dekorasi untuk dinding gereja, kini menjadi awal dari pergeseran budaya besar. Dari keabstrakan menuju kemanusiaan, dari simbol menuju pengalaman. Giotto membuka jendela, dan dari jendela itulah, seniman-seniman seperti Musacchio, Fra Angelico, hingga Leonardo melihat keluar. Melihat dunia sebagaimana adanya. Dan dari dunia nyata itu, mereka mulai menciptakan ulang keindahan. Sekarang, setelah menyusuri kisah Giotto, mari kita alihkan pandangan ke sesuatu yang lebih misterius, lebih tersembunyi. Karena tidak semua yang tampak di dinding hanyalah dekorasi. Beberapa lukisan menyimpan simbol, kode, dan makna yang hanya bisa dilihat jika kamu cukup tenang untuk memperhatikannya. Lukisan dinding di Eropa abad pertengahan dan Renaissance seringkali terlihat sederhana bagi mata modern. Sosok-sosok berjubah, tangan yang terangkat dalam gestur berkah, latar langit keemasan yang menyala redup dalam cahaya lilin tua. Namun, jika kamu diam sejenak, bernafas perlahan, dan memperhatikan tiap detail dengan lembut, kamu akan menemukan bahwa mereka menyimpan lebih dari sekadar cerita suci. Lukisan-lukisan ini adalah semacam teka-teki di balik ekspresi wajah, warna jubah, dan benda-benda kecil yang nyaris tak terlihat. Terselip simbol-simbol yang menyampaikan pesan diam-diam. Pesan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang tahu cara membaca bahasa visual itu. Misalnya, seekor burung kecil di ambang jendela. Bukan hanya dekorasi, tapi lambang pengorbanan. Sebuah pohon kering di kejauhan mungkin menandakan musim penderitaan yang akan datang. Seorang pelukis fresko tidak hanya berpikir tentang warna dan bentuk, ia juga menimbang simbolisme, menyisipkan makna dalam setiap sudut lukisan. Coba bayangkan ini. Sebuah lukisan besar di dinding samping altar. Seorang wanita berdiri dengan tangan terlipat, tapi di ujung jubahnya tergambar bunga lili kecil, lambang kesucian. Di latar belakang, seekor burung merpati melayang, diapit oleh 2 bintang, sebuah komposisi yang membisikkan kisah spiritual tentang pencahayaan batin. Simbol dalam lukisan pada masa itu bisa bersifat universal, seperti warna biru untuk kemurnian, atau sangat lokal, tergantung pada cerita rakyat, konteks komunitas, atau bahkan pesan politis yang ingin disampaikan sang patron. Dan yang menarik, tidak semua simbol bersifat suci. Beberapa pelukis menyelipkan kritik halus, sebuah wajah di kerumunan yang menyerupai bangsawan setempat, terlukis sebagai sosok yang sedang bersungut atau melakukan dosa. Sebuah tangan yang menunjuk ke arah tertentu mungkin mengarahkan penonton pada ketimpangan sosial yang tak terucap secara langsung. Simbol-simbol ini adalah suara diam para pelukis. Cara mereka berbicara di dunia yang tak memberi banyak ruang untuk protes terbuka. Dalam dunia yang diatur oleh otoritas, lukisan menjadi ruang rahasia untuk menyuarakan sesuatu yang lebih pribadi.
Bahkan, posisi tubuh tokoh pun bisa mengandung makna. Seorang tokoh yang menunduk bukan hanya karena kesedihan, tapi bisa menjadi simbol penyesalan atau pengetahuan akan kebenaran tersembunyi. Dalam fresko-fresko besar yang digarap berhari-hari dengan plester basah dan warna alami, setiap garis punya maksud. Setiap objek bisa menjadi pintu menuju pesan tersembunyi, baik itu keagamaan, moral, atau bahkan pribadi. Dan sekarang, setelah menyelami makna-makna sunyi yang tersembunyi di balik warna dan dinding, mari kita naik ke tingkatan kekuasaan. Tempat di mana lukisan bukan hanya seni, tapi alat diplomasi, legitimasi, dan warisan. Kita akan melihat siapa yang membayar para pelukis ini, apa motivasi mereka, dan bagaimana uang, kekuasaan, serta keinginan untuk keabadian mewarnai dunia seni seperti kuas yang menyentuh plester basah. Bayangkan dirimu berada di sebuah aula marmer yang sunyi, di mana cahaya matahari jatuh melalui jendela tinggi berwarna, mewarnai lantai dengan rona merah dan biru lembut. Di ujung ruangan, duduk seorang pria tua bermahkota, dikelilingi oleh penasihat, imam, dan seniman. Ia tidak sedang berdoa, bukan pula sedang memimpin pertempuran. Ia sedang memilih warna untuk langit-langit istananya. Inilah dunia para patron seni, orang-orang yang tidak memegang kuas, namun menentukan apa yang dilukis, oleh siapa dan untuk tujuan apa. Selama abad pertengahan hingga Renaissance, seniman bukanlah sosok bebas seperti yang sering kita bayangkan hari ini. Mereka adalah pelayan keindahan, dan pelanggan mereka bisa sangat menuntut. Paus di Roma misalnya memiliki misi untuk menegaskan kewibawaan spiritual melalui lukisan, patung, dan arsitektur. Setiap dinding basilika dihias bukan hanya untuk menghormati sesuatu yang suci, tetapi juga sebagai pernyataan kekuasaan dan kemegahan institusi. Lukisan di langit-langit kapel, dinding istana, bahkan panel altar kecil di desa terpencil, seringkali dibiayai oleh bangsawan, pedagang kaya, atau penguasa gereja. Mereka ingin dikenang, dilihat sebagai pelindung budaya, dan kadang diam-diam untuk menebus kehidupan mereka yang jauh dari kesempurnaan moral. Ada sesuatu yang sangat manusiawi dalam hal ini. Seseorang yang telah berperang, menindas, atau hanya ingin mengukir namanya dalam sejarah, membayar seseorang untuk menggambarkan keindahan, agar dunia mengingatnya sebagai pembawa terang. Kadang, lukisan dinding gereja mencantumkan sosok kecil dari sang donatur, berlutut di sudut kanvas, menatap penuh pengharapan ke arah tokoh utama. Sebuah pengingat bahwa seni bukan hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang ego, warisan, dan pengaruh. Di Florence, para bankir besar seperti keluarga Medici tidak hanya membiayai lukisan. Mereka membangun kapel keluarga yang dihiasi oleh karya-karya terbaik, mengundang para seniman besar untuk menciptakan versi visual dari kejayaan mereka. Dan di banyak kota kecil di Eropa, para kepala biara, wali kota, atau bahkan kepala serikat pekerja ikut berlomba memesan fresko, bukan semata untuk menunjukkan iman, tapi untuk menciptakan warisan yang bisa dilihat oleh generasi mendatang. Dan bagi seniman, ini bisa menjadi anugerah atau beban. Kebebasan kreatif seringkali dibatasi oleh permintaan yang sangat spesifik. Dari ekspresi wajah, hingga jumlah malaikat di sudut langit, semuanya bisa diatur oleh mereka yang memegang dompet. Namun, di tengah batasan itu, para pelukis seringkali menemukan celah kecil untuk menyisipkan jiwanya, sebuah guratan pribadi. Sebuah objek kecil yang mengandung makna tersembunyi, atau komposisi warna yang melampaui sekadar dekorasi. Karena meskipun seni bisa dibayar, ia juga tetap menjadi medium hati dan pikiran. Kini, kita telah melihat tangan yang bekerja mencampur warna, tangga yang goyah menopang tubuh kelelahan, pikiran yang merenungkan simbol dan makna, hingga kekuasaan yang membiayai semuanya demi warisan abadi. Sebuah lukisan dinding bukan sekadar seni, ia adalah cermin zamannya. Sekarang bayangkan dirimu duduk sendiri di dalam gereja tua yang sunyi. Udara lembab, cahaya lilin bergoyang perlahan. Langit-langit tinggi di atasmu dihiasi oleh lukisan-lukisan yang telah bertahan ratusan tahun. Dibuat oleh tangan yang sudah lama tiada, diwarnai oleh pigmen yang dulunya beracun, dan dibiayai oleh ambisi orang-orang berkuasa. Mungkin sekarang, sang pelukis hanya tinggal nama kecil di catatan kaki sejarah, sementara karyanya dilihat oleh ribuan mata, dipuji, ditafsirkan, dan diabadikan, tanpa seorang pun tahu bagaimana lelahnya tangan yang menggurat garis-garis halus itu. Kita telah menelusuri jejak pelukis fresko, mereka yang bekerja sebelum seni dianggap bebas, sebelum karya seni menjadi milik pribadi, mereka yang hidup dalam keheningan dan tangga tinggi, dikelilingi warna,
namun sering dalam bayang-bayang. Kita menyaksikan lahirnya seni Renaissance lewat tangan Giotto, membaca pesan tersembunyi di balik gambar suci, dan memahami bagaimana uang, kekuasaan, dan kesucian berkelindan di balik tiap kuas yang bergerak. Dan kini, malam semakin dalam, kamu mungkin mulai merasa lelah. Seperti sang pelukis setelah seharian berdiri di atas papan sempit, menatap dinding kosong yang perlahan berubah menjadi cerita. Biarkan kisah ini meresap perlahan. Sejarah, meski tidak berteriak, selalu ada, menunggu didengarkan dalam hening. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Tidurlah dengan tenang, dan semoga mimpi malam ini penuh warna yang menenangkan.